تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kehidupan kepada kita sampai hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga segala nikmat yang Allah berikan jamaah sekalian semakin menambah kualitas iman, takwa dan amal-amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salawat dan salam semoga tetap terlimpah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat beserta para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada hari ini. Kita masih berada pada bab yang sama, yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan di hari ini. Kita beralih ke hadis lanjutan, yaitu hadis yang ke-13 dari bab, atau menurut sebagian cetakan hadis yang ke-196. Ya, kalau di saya 196 urutan Riyadhus Shalihinnya, urutan hadis babnya hadis yang ke-13. Padahal barangkali ada yang mau membaca hadis ini. Padahal yang megang kitab mungkin. Ya, silakan. Bima asau. Ya. Sallallahu alaihi wasallam.
Ya, silakan dibaca. Ya, cukup sampai akhir hadis ya. Jadi hadis ini ya ikhwan wa akhwati fillah azakumullah, sebuah hadis yang diriwayatkan atau dimasukkan Imam Nawawi pada pembahasan tentang bab al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Itu sebuah keadaan pada Bani Israel. Keadaan di mana mereka sebagian dari Bani Israel tersebut melakukan pelanggaran, kemaksiatan, perbuatan dosa. Kemudian sama orang-orang yang berilmu, ulama-ulama mereka dinasehati. Ya, dinasehati rupanya tidak mau nurut, tetap dalam kemaksiatannya. Ya, bukannya ulama-ulama tersebut teguh di atas amar ma'ruf, justru malah terpengaruh dengan maksiat mereka yang bermaksiat. Akhirnya ikut-ikutan, sama sekalian, menjadi teman makannya, teman minumnya, teman duduknya orang-orang yang bermaksiat tadi. Sehingga mereka pun mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang melakukan maksiat maupun yang tadinya beramar ma'ruf tapi justru kendor semangatnya mengikuti mereka yang melakukan kemaksiatan tadi. Yang kita perhatikan riwayatnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma dakhala an-naqsu," sesungguhnya yang pertama kali masuk madakhala, yang pertama kali masuk an-naqsu, kekurangan. Kekurangan apa yang dimaksud? Yaitu kekurangan dalam agama. Pertama kali kekurangan agama pada Bani Israel, annahu kana ar-rajul, yaitu ada salah satu di antara mereka yalqa ar-rajula, bertemu dengan orang yang lain. Fayaqul, lalu orang yang pertama tadi ngasih nasihat. Ya hada, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Wada' ma tasna, tinggalkan apa yang kau perbuat. Artinya orang yang pertama ini ingin nasihati orang yang kedua. Orang yang kedua ini melakukan maksiat. Maka dinasihati, takwalah engkau kepada Allah, tinggalkan apa yang kau perbuat berupa apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, fa innahu la yahillu laka, karena perbuatan yang kau lakukan itu enggak halal. Berarti dapat nasihat dari orang yang pertama ini. Tsumma yalqahu minal ghad. Nah, rupanya besok ketemu lagi sama sekalian. Wa huwa ala halih, orang yang kedua ini pelaku maksiat tetap keadaannya. Mestinya bagaimana yang pertama? Mestinya ngasih nasihat lagi. Karena yang kedua ini tetap dalam maksiatnya, musir terus dalam kemaksiatannya. Yang pertama semestinya teguh untuk ngasih nasihat. Falam yamna'uhu dzalik. Hal itu ternyata tidak menghalangi orang yang pertama an yakuna akilahu, untuk menjadi teman makannya orang yang kedua ini. Wa syaribahu, teman minumnya. Wa qa'idahu, teman duduknya orang yang kedua tadi. Bukannya malah dinasehati, tapi malah bersama dengan dia makan minum,
kemudian duduk bersamanya. Ini yang dimaksudkan di sini bukan masalah makan minumnya tersebut, bukan jenis makan minumnya, tetapi sikap orang yang pertama ini seakan-akan menunjukkan apa? Keridoan terhadap perbuatan yang kedua. Enggak memberi nasihat lagi, justru membersamainya. Dengan orang yang kedua dalam segala gerak-geriknya sudah tidak ada nasihat lagi. Berarti menyetujui apa yang dilakukan orang yang kedua tadi. Falamma fa'alu dzalik. Ya, lanjutannya ya. Falamma fa'alu dzalik, ketika mereka sudah melakukan hal tersebut, daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd. Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan hati mereka terhadap sebagian yang lain. Ya, di sini arti letterleknya daraballahu, ya Allah memukulkan hati-hati sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Di sini terjemahnya, coba. Allah Subhanahu wa taala yang sebelum ayat mengunci. Ya. Jadi kalau arti letterleknya Allah memukulkan hati mereka, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, itu di sini diterjemahkan mengunci sebagian hati mereka terhadap sebagian yang lain. Artinya ditutup hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang melakukan maksiat maupun yang tadinya memberi nasihat akhirnya ikutan bersama orang yang berbuat maksiat tadi. Nah, ini jamaah sekalian, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maidah 78 sampai 81. Kita perhatikan di layar ayat 78 sampai 81, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lu'ina. Ya, telah dilaknat. Menggunakan fi'il ya lil majhul, lu'ina, telah dilaknat. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Ya, Bani Israel. Israel itu sebetulnya nama dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu putra Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal usulnya kembali kepada siapa? Nabi Ismail. Kalau Bani Israel kembalinya kepada Yakub. Nah, Yakub nama lainnya adalah Israel. Bani Israel. Ya. Para nabi dan para rasul banyak dari kalangan Bani Israel. Sebagian dari mereka beriman, sebagian dari mereka durhaka. Ya, dari umat-umat dari kalangan Bani Israel tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah melaknat. Ya. Di sini lafadznya pasif ya, majhul, telah dilaknat. Artinya melaknat di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel. Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Ya, artinya telah dilaknat mereka dengan lisan Nabi Dawud dan Isa bin Maryam. Kita lihat penjelasan bahwa yang dimaksud dengan lisan Dawud dan Isa bin Maryam artinya termaktub di dalam kitab Zabur dan kitab Injil. Laknat tersebut. Ya, lisan di sini maksudnya di dalam kitab Zabur Dawud alaihissalam, dan Isa maksudnya kitab Injil. Kenapa? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka asaw, durhaka. Ya, durhaka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Ya, ini bisa kita ambil ibrah. Kemaksiatan, ta'addi, melampaui batas, salah satu sebab datangnya murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu sebab datangnya laknat. Laknat itu apa artinya? Dijauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kalau enggak mendapat rahmat bagaimana? Terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermaksiat, ahli maksiat dan melampaui batas. Nah, di antara sifatnya kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Ya, mereka la yatanahawna, tidak saling melarang. Ya, kalau naha yanha itu melarang. Di sini dari fiil tanaha yatanaha.
Tanaha yatanaha, saling melarang. Beda ya, melarang sama saling melarang. Kalau naha itu melarang. Kalau tanaha saling melarang. Artinya mereka yang memahami, yang berilmu itu tidak saling melarang terhadap yang berbuat kemaksiatan. Kalau melarang misalnya A melarang B. Kalau saling melarang itu maksudnya mereka yang berilmu tidak saling memberikan nahi mungkar kepada orang-orang yang bermaksiat di zaman tersebut. Ya. Jadi la yatanahauna, ya dari kata tanaha. Ya mudhari'nya yatanaha, di sini menjadi yatanahauna. Mereka tidak saling melarang karena hum ya. Yatanahauna an mungkarin, dari kemungkaran fa'aluhu yang mereka perbuat. Dia mendiamkan, ya ada kemaksiatan, ada kemungkaran, yang tahu tidak mau memberitahu kepada yang bermaksiat tadi akan perbuatan haram tadi, perbuatan dosa tersebut. Ya. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Labi sama kanu yaf'alun, ya sungguh amat beratlah apa yang selalu mereka perbuat. Ya mestinya bagaimana coba sekalian? Mestinya yang faham itu memberi peringatan. Baik yang diberi peringatan itu sadar atau tidak. Ya, pokoknya sudah bernahi mungkar. Ini yang diinginkan. Nah, di sini kesalahannya mereka awalnya saja bernahi mungkar, pada tahap berikutnya tidak sama sekali ikut bersama orang-orang yang bermaksiat. Di sini letak kekeliruannya jamaah sekalian. Ya, semestinya orang yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar teguh istiqomah di atas nahi mungkarnya, amar ma'rufnya. Meskipun tidak ada yang mengikuti. Meskipun orang yang dinahi mungkari tidak mau menuruti. Ya. Jadi sebagaimana para nabi dan rasul tugasnya hanya apa? Menyampaikan. Ya. Tugasnya hanya menyampaikan risalah. Ya, diimani tidak diimani pokoknya sudah disampaikan. Taro katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru labi sama qaddamat lahum. Ya, kamu lihat. Ya, engkau lihat. Katsiran minhum, kebanyakan dari mereka yatawallawna alladziina kafaru, tolong menolong dengan orang-orang yang berbuat kekufuran. Labisa, ya sungguh buruk, ma qaddamat lahum, apa yang telah mereka sediakan untuk diri mereka, sakhitallah. Qaddamat lahum anfusuhum, apa yang mereka sediakan untuk diri mereka berupa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Artinya dengan kemungkaran yang mereka lakukan jamaah sekalian, sikap mereka tidak bernahi mungkar, mereka jerumuskan diri mereka ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada mereka. Yang kedua, wa fil adzabihum khalidun, dan mereka berada dalam azab yang kekal abadi. Ini dalam surah Al-Maidah jamaah sekalian 78 sampai 81. Kita lihat lanjutan hadisnya. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalla wallahi, kali-kali tidak, demi Allah." Ini nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang pada umat ini. La ta'murunna, ya di sini ada lam taukid, ada nun taukid. Lam taukid pada kata la ta'murunna. Non taukid di akhir ya, la ta'murunna. Berarti benar-benar, ya, benar-benar kalian perintahkan bil ma'ruf, terhadap kebaikan, wala tanhawunna 'anil munkar, dan benar-benar kalian larang dari perbuatan mungkar. Ya, maksudnya benar-benar kalian lakukan amar mungkar, wala ta'khudunna 'ala yadidh zalim, dan benar-benar kalian ambil dari tangan orang yang zalim. Ya, maksudnya kalian luruskan perbuatannya dari kezaliman. Wala ta'tirunnahu 'alal haqqi atra. Ya, ini arti sederhananya, dan kalian bengkokkan dia ke arah kebenaran. Wala taqsurunnahu 'alal haqqi qasra, dan benar-benar kalian cukupkan dia di atas kebenaran. Taqsurunnahu dari kata qassara yuqassiru, qassara yaqsuru, ya mencukupkan, artinya mengarahkannya ke arah kebenaran. Au la yadribannallahu biqulubikum,
Aw la yadribannallahu biqulubi ba'dikum, atau Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagian hati-hati kalian terkunci atas sebagian yang lainnya. Ya. Au thumma la yal'anannakum kama la'anahum. Kemudian la yal'anannakum kama la'anahum, ya. Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar melaknat kalian sebagaimana Allah telah melaknat mereka. Mereka siapa? Bani Israel yang disebutkan dalam ayat. Artinya kalau kalian nggak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, bisa jadi kalian akan laknat sebagaimana Allah laknat di surah Al-Maidah tersebut. Hadits rawahu Abu Daud wa Tirmidzi, beliau mengatakan hadisnya hasan. Ya, dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Daud, saya ulangi, ini adalah lafaz Abu Daud. Adapun lafaz dalam Tirmidzi maksudnya dalam Sunan At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi punya Jami' At-Tirmidzi, ya, Sunan At-Tirmidzi. Itu Nabi SAW redaksinya bersabda, lamma waqa'at Banu Israil fil ma'asi, ya, ketika Bani Israel terjatuh pada al-ma'asi, kemaksiatan, ya, di zaman mereka, nahathum ulama'uhum, ya, di sini dari kata yanha, nahathum ulama'uhum, ulama-ulama mereka melarang mereka, falam yantahu, tapi mereka tidak mau berhenti. Siapa yang tidak mau berhenti? Yang ahli maksiat tadi. Fajalasuhum, maka ulama-ulama tersebut yang tadinya memberi nasihat, jalasa yujalisu, duduk-duduk bersama hum maksudnya ahli maksiat tadi, fi majalisihim, di majelis-majelis mereka. Ya, jadi duduk-duduk dengan ahli maksiat ini berbahaya jamaah sekalian, kecuali kalau tujuannya memberi nasihat. Nah, kalau tujuannya hanya sekedar bersama mereka, dikhawatirkan akan hilang amar ma'ruf dan nahi mungkar dan akan terpengaruh pada perbuatannya. Wa wakaluhum wa syarabuhum, ya, mereka menemani mereka makan, menemani mereka minum. Fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'd, ya, maka Allah kunci hati sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Wa la'anahum ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, ya, dan Allah laknat mereka melalui lisan Nabi Dawud dan lisan Nabi Isa ibnu Maryam. Artinya termaktub dalam Zabur dan Injil. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Demikian itu karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Lalu duduklah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadinya beliau bersandar, beliau bersabda, la walladzi nafsi biyadihi, tidak demi zat yang jiwaku di tangannya, hatta ta'tiruhum 'alal haqqi atra, sampai kalian, ya, di sini ditafsirkan ta'tiruhum ta'tifuhum. Ya, tentu dalam terjemah maknanya dibengkokkan, ya, sampai kalian membengkokkan mereka ke arah kebenaran. Maksudnya sampai kalian mengarahkan orang-orang yang ahli maksiat tadi ke arah kebenaran. Artinya benar-benar kalian lakukan hal tersebut, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Insyaallah demikian isi hadisnya. Di sini ada kosakata sulit dalam Bahja An-Nadhirin, ta'tiruhum ta'tifuhum. Ta'tiruhum ta'tifuhum. Taksurunnahu maksudnya la tahbisunnahu. Taksurunnahu, yaitu pada lafaz hadisnya. Taksurunnahu maksudnya tahbisunnahu. Engkau tahan mereka. Engkau tahan mereka. Ini yang di atas sebelum riwayat Imam Tirmidzi, ya, sebelum lafaz Tirmidzi baris keduanya di atasnya, wala taksurunnahu 'alal haqqi qasra. Engkau cukupkan mereka di atas kebenaran. Engkau tahan mereka di atas kebenaran. Ya, kalau dari sisi kevalidan hadis disebutkan hadis ini dhaif jamaah sekalian atau lemah, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, ya, nomor hadis 4336, Tirmidzi 3047, Ibnu Majah nomor hadis 4006, dan selain mereka dari jalan Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya. Ya, berarti anaknya sahabat, ya. Ayahnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, kata Syekh Salim Al-Hilali, sanad hadis ini munqati. Munqati itu terputus. Kenapa kok terputus? Karena Abu Ubaidah
tidak mendengar dari ayahnya yaitu Abdullah bin Mas'ud. Karena Abu Ubaidah tidak mendengar langsung dari ayahnya yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kenapa tidak mendengar, Bapak sekalian? Wallahu a'lam bishawab. Ya, apakah masih kecil kemudian Abdullah bin Mas'ud telah wafat, kemudian dia mendengar dari keluarganya yang lain misalnya. Ya, ala kulli hal di sini terputus karena tidak mendengar langsung, padahal ini anaknya tidak mendengar langsung dari ayahnya. Ya, Ibnu Mas'ud wafat sekitar tahun 36 Hijriah. Lebih ya, 30-an ya, 36 Hijriah. Beliau termasuk salah satu sahabat yang senior, Bapak sekalian. Nah, meskipun sanadnya munqati dan diperbincangkan tentang sanadnya, tetapi secara maknanya sahih. Ya, secara maknanya benar hadis ini. Baik. Kemudian ada kosakata hadis yang lain, an-naqs. Naqs itu kurang ya. Di sini maksudnya an-naqsu fiddin ya, kurang dalam agama. Kekurangan dalam agama. Ya, kekurangan ya maksudnya ketergelinciran, terjatuhnya seseorang dalam hal agama. Ya, di sini dengan maksiatnya mereka. Akiluhu wa syaribuhu wa qa'iduhu, maksudnya muwakiluhu wa musyaribuhu wa muqa'iduhu ya. Menjadi teman makannya, teman minumnya, teman duduknya. Nah, kita lihat dalam kitab Kunuz Riyadhus Shalihin jamaah sekalian, di sini ada fikih hadis yang bisa kita ambil. Yang pertama, hukum melaknat orang-orang kafir. Ya, secara asal hukum laknat itu kan tidak baik ya orang itu melaknat. Tapi kalau orang yang kafir bagaimana? Disebutkan berkata Imam Al-Qurtubi, firman Allah Subhanahu wa taala, lu'inal ladzina kafaru, dan seterusnya menunjukkan bolehnya melaknat orang-orang yang kafir wa in kanu min auladil anbiya, meskipun mereka anak keturunan para nabi. Ya, artinya tidak serta-merta anak-anak keturunan para nabi itu persis menjalankan yang didakwahkan para nabi dan rasul. Bisa jadi tidak seperti yang mereka dakwahkan. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, nabi, rasul, ulul azmi, tapi anaknya berseberangan dengan beliau. Ya, kalau memang menyimpang sama sekalian, tidak di atas al-haq, maka di sini tidak bisa kita samakan dengan para nabi dan rasul tadi. Ya, di sini Allah melaknat orang-orang yang Bani Israel, padahal Bani Israel keturunan nabi, gitu ya. Tapi karena mereka menyimpang, mereka bermaksiat, tidak mau beramar ma'ruf munkar, Allah melaknat mereka. Ini menunjukkan bolehnya melaknat orang-orang yang kafir, wa in kanu min auladil anbiya. Wa anna syarafan nasab la yamna itlaq al-la'nah fi haqqihim. Ya, dan bahwasanya kemuliaan nasab ini tidak menghalangi diitlaqkannya, disebutkannya laknat di dalam ayat tersebut. Meskipun nasab mereka mulia. Nasab mereka mulia. Jadi tidak semata-mata nasab jamaah sekalian, tapi lebih kepada perbuatan. Kepada iman, kepada amal soleh, kepada perbuatan. Apakah hamba itu taat atau durhaka? Ya. Apakah hamba tersebut ya di atas kebenaran atau sebaliknya? Kemudian makna lisan Dawud, maksudnya dari Isa bin Maryam, lu'inu fi Zabur wal Injil. Ya, mereka dilaknat dalam kitab Zabur dan kitab Injil. Ya, ini tentu di antara kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya, yaitu Zabur dan Injil yang kita imani semuanya adalah benar. Zabur, Injil yang masih dalam keadaan aslinya di masa tersebut itu adalah kebenaran. Semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kitab Taurat dan seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya di masanya yang masih dalam keadaan aslinya semuanya benar. Tapi kita secara hukum kembalinya hanya kepada Al-Qur'an. Ya, jadi kita tidak membaca kitab-kitab tersebut, cukup dengan Al-Qur'an, berhukum dengannya. Tapi secara iman kita imani semua kitab tersebut hak benar adanya, yang masih asli kitab-kitab tersebut. Ya. Nah, ini bisa dilihat dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Qur'an. Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, ya, Al-Imam Al-Qurtubi, ya, tahqiq Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang larangan dari kemungkaran. Nahyu 'anil munkar, melarang dari kemungkaran.
Ya, makna kanu la yatanahawna, ya, ini masih dalam ayat ya. La yatanahawna, Al-Maidah ayat yang ke-79 ya. Mereka tidak saling melarang, artinya atau maknanya la yanha ba'duhum ba'do. Sebagian mereka tidak melarang sebagian yang lain, amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Ya, akhir ayatnya kan labi sama kanu yaf'alun. Ya. Zumma litarkihim an-nahi. Mereka dicela bukan karena kemaksiatannya, tapi karena mereka meninggalkan, melarang dari yang mungkar. Yang semestinya mereka lakukan, mereka tinggalkan. Wa kadza min ba'dihim yudhammu min man fa'alahu fi'lahum. Ya, demikian juga siapapun yang meniru perbuatan mereka dicela. Yaitu yang tidak mau bernahi mungkar, tidak mau beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian disebutkan di sini faedah dari Imam Ibnu Atiyah. Imam Ibnu Atiyah dalam kitab Al-Muharrar Al-Wajiz, ya, tafsir Imam Ibnu Atiyah, beliau menjelaskan wal ijma' mun'aqidun ala anna nahi 'anil munkar fardun, ya. Jadi ijma', ya, disebutkan kata ijma' di sini, ijma' para ulama maksudnya bahwasanya nahi mungkar itu fardu. Nahi mungkar itu wajib bagi siapa yang mampu. Dulu pernah kita sampaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, hendaknya orang yang melakukannya paham itu adalah ma'ruf dan paham apa itu mungkar. Jadi harus di atas ilmu. Fardu bagi siapa yang melakukannya. Wa naha bima'ruf wa aminad darar ala nafsihi wa 'alal muslimin. Ya. Jadi fardun liman ataqahu wa naha bima'ruf wa aminad darar. Ya, kemudian selain mampu, hendaknya orang yang nahi mungkar itu juga aman dari kemudorotan. Aman dari kemudorotan atas dirinya dan juga kaum muslimin lainnya. Artinya hendaknya dia pertimbangkan, ini lebih tepatnya dengan tangan, lisan, atau dengan hati yang merupakan selemah-lemahnya keimanan. Tahapan-tahapan merubah kemungkaran seperti itu. Ya. Fa in khafa fayunkir biqalbihi. Kalau dia khawatir atas dirinya, keselamatan kaum muslimin, maka dia mengingkari dengan hatinya. Dan yahjur dza al-munkar, dan dia jauhi orang yang berbuat kemungkaran tadi, wala yukhalituhu, dan tidak bercampur dengannya. Ya, supaya tidak sama dengan perbuatan ulama-ulama Bani Israel tadi. Kemudian dikatakan oleh para ahlul ilmi, bukanlah syarat nahi mungkar itu orang yang nahi mungkar selamat dari kemaksiatan. Saya ulangi, orang yang nahi mungkar, apakah dia harus 100% selamat dari kemungkaran? Sama sekali nggak punya dosa? Tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan orang yang nahi mungkar itu salim, selamat sama sekali dari kemaksiatan. Ya, mungkin dia pernah terjatuh, ya namanya ini. Tapi dia tahu itu kemungkaran, mampu melakukannya, maka lakukan. Terima kasih Bapak sekalian. Jadi untuk menjadi orang yang benar-benar maksum, tentu ini para nabi dan para rasul. Ya, sebagai ulama pasti sedikit maupun terkadang dia terjatuh, namun tidak menghalanginya untuk bernahi mungkar. Bal yanhal usa ba'duhum ba'd. Bahkan hendaknya dia melarang orang-orang yang berbuat maksiat tersebut sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Baik, ini bisa dilihat ya lebih lanjut dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, ya Imam Al-Qurtubi. Ya, kita sering mendengar tafsir Imam Ibnu Katsir. Nah, ini ada lagi tafsir Imam Al-Qurtubi, ya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nah, kalau demikian, yang ketiga, hukum yang ketiga, hajrul mujrimin, ya menjauhi orang-orang yang berbuat kejahatan dan tidak duduk-duduk bersama mereka. Tidak duduk-duduk bersama ahli maksiat. Berkata Imam Al-Qurtubi, dalam ayat tersebut menjadi dalil dilarangnya duduk-duduk dengan orang-orang yang berbuat kejahatan dan memerintahkan mereka meninggalkan
meninggalkan mereka dan menjauhi orang-orang yang berbuat kejahatan atau kemaksiatan tersebut. Ya. Di mana Allah jelaskan ya di ayat-ayat sebelumnya ya, tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru. Ya, di ayat yang ke-81 ya. Tara katsiran minhum yatawallawna alladziina kafaru. Di ayat 81-nya kita perhatikan sekali lagi, engkau lihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong, yatawallawna, ya, dengan orang-orang yang berbuat kekufuran. Maksudnya orang-orang yang tadi kemudian mereka tidak melakukannya lagi, mereka bersikap wala kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan tersebut. Insyaallah demikian tentang fikih hadisnya. Kita masuk kepada al-madhamin ad-da'wiyah, ya, kandungan-kandungan da'wiyah dalam hadis tersebut. Yang pertama, min tarikh dakwah bayan hali Bani Israil, ya, termasuk di antara sejarah dakwah adalah penjelasan keadaan Bani Israil. Ini tersebut ya dalam hadis tadi di bagian awal, inna awwala ma dakhala naqs ala Bani Israil. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam hala Bani Israil idza kana ulama'uhum yanhauhum 'anil munkar. Ya, jadi disebutkan tentang keadaan ulama-ulamanya Bani Israil yang melarang ahli maksiat dari kalangan mereka, tapi mereka tidak mau dan mereka justru bersama orang-orang yang bermaksiat tersebut. Ya, ayatnya tadi sudah dibacakan. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yukhbiru subhanahu annahu la'anal kafirina min dahrin tawil. Ya, jadi Allah kabarkan bahwasanya Allah melaknat orang-orang yang kafir yang tidak beriman dari masa yang panjang. Bima anzala ala Dawud nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Allah turunkan kepada Nabi Dawud, kepada Nabi Isa bin Maryam dengan sebab kemaksiatan mereka dan sikap melampaui batas mereka atas makhluknya. Thumma bayyana halahum fima kanu ya'tamidunahu fi zamanihim. Ya, Allah jelaskan keadaan mereka, apa yang mereka sengaja di zaman mereka, yaitu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Jadi tidak saling melarang terhadap perbuatan kemungkaran. Waqad balaghal Qur'an al-Karim fi dhammil ulama wa ulil amr. Ya, jadi Allah Al-Qur'anul Karim, ya, Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an bagaimana celaan terhadap para ulama dan ulil amr. Ulil amr itu para penguasa, para pemimpin dari kalangan Bani Israil, ala anna Allah Ta'ala qad bawwa'ahum makanatan marmuqatan min islahil ummah. Di mana Allah berikan ilmu pada para ulama, jabatan kepada para waliul amr. Namun qassaru, ya, mereka tidak mau melaksanakan, menyia-nyiakan untuk tanggung jawab tersebut, ya, ulamanya maupun ulil amrnya. Kanu yarawna nas haulahum ya'sunallah, ya, mereka lihat orang-orang di sekitar mereka bermaksiat tetapi mereka membiarkan. Mereka tidak melakukan apa yang semestinya dilakukan, yang ulamanya yang enggak melakukan kewajibannya, yang ulil amr juga tidak melakukan kewajibannya untuk mencegah kemungkaran tersebut. Ini sama-sama dicela. Ya, ini bisa kita simak ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa tara katsiran minhum yusari'una fil itsmi wal 'udwan. Ya, ini dalam surah yang sama jemaah sekalian di ayat-ayat sebelumnya, ayat 62. Wa tara katsiran minhum, dan kau lihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi, yusari'una fil itsm, mereka bersegera berbuat keburukan atau dosa, wal 'udwan, dan dosa. Saya ulangi, dan permusuhan. Wa aklihimus suhd, dan mereka memakan sesuatu yang haram. Labi sama kanu ya'malun, sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar, mengapa orang-orang alim di antara mereka, wal ahbar, dan pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram, sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Ya. Nah, berkata Imam Ar-Razi dalam menafsirkan dua ayat di atas, ya, dalam menafsirkan surah Al-Maidah ayat 62 sampai 63, kata beliau, innallaha ta'ala, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala istab'ada min ahlil kitab annahum manuhu saflatahum wa awamihim 'anil 'asi
'anil ma'asi. Wa dzalika yadullu 'ala anna tarik an-nahy 'anil munkar bi manzilati murtakibihi. Ya, jadi Allah jelaskan bahwasanya tidak melarangnya orang yang faham terhadap orang yang bermaksiat, ya, menunjukkan apa? Pelaku, ya, orang yang, saya ulangi, orang yang meninggalkan nahi mungkar itu seakan-akan dia melakukannya. Orang yang tidak nahi mungkar itu diidentikan dengan pelaku maksiat. Kenapa? Karena dia seakan-akan ridho terhadap perbuatan mereka, menyetujui, meskipun tidak serta-merta mereka melakukan maksiat yang sama, tapi keadaan mereka mendiamkan, bahkan bersama mereka, tidak mau menasehati, justru bersama mereka akan mereka melakukan hal tersebut. Li'annahu ta'ala dzammal fariqain, ya, karena Allah cela dua golongan tadi. Apa yang pertama? Pelaku maksiatnya, yang kedua yang tidak mencegah kemaksiatan tersebut justru bersama mereka. Ala lafdin wahid, dengan lafaz yang satu. Baik. Bahkan sampai Imam Ibnu Jarir mengatakan, menukil ya dari para ulama, di mana mereka mengatakan tidak ada ayat dalam Al-Quran yang lebih keras celaannya terhadap para ulama melebihi ayat ini. Tidak ada dalam Al-Quran ayat yang mencela para ulama, orang-orang yang berilmu, melebihi ayat ini. Artinya kalau mereka yang faham justru melakukan perbuatan dosa. Saya tanya, orang yang paham melakukan dosa, yang kedua jahil melakukan dosa, mana yang lebih besar dosanya? Yang paham melanggar, yang satu nggak tahu melanggar, lebih besar yang paham melanggar, karena semestinya pemahamannya, ilmunya mencegahnya dari pelanggaran. Ini pelanggaran agama, ya. Yang nggak tahu mungkin masih bisa ditolerir karena dia nggak paham, tapi tentu dia harus belajar, tapi masih jahil dia. Kalau yang pertama ini apa? Faham. Semestinya dia harus menjauhi, justru dia terjatuh ke dalamnya. Ini ya kata Imam Ibnu Jarir, tidak ada ayat yang keras celaannya kepada para ulama melebihi ayat. Ayat yang mana? Al-Maidah. Al-Maidah 62 sampai 63. Ya, wala akhwaf alaihim minha. Tidak ada yang lebih ditakutkan melebihi hal tersebut. Ya, jadi ilmu, ya, anugerah Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama ini, tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Di antaranya kita berusaha mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Berusaha sebisa kita untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar di atas ilmu yang telah kita pelajari. Nah, insyaallah demikian. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, di antara faedahnya khuturah tarkil amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar, ya. Bahayanya tidak amar ma'ruf dan nahi munkar. Bahayanya kalau orang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, ini jelas sekali di bagian pertengahan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Au la yadribannallahu biqulubi ba'dikum ala ba'din." Maksudnya la tanjuna minal adzab. Ya, kalian tidak akan selamat dari azab. Ya, sampai kalian, ya, tamiluhum anil batil, mengarahkan mereka dari kebatilan menuju kebenaran, dan kalian cegah mereka dari kezaliman. Kenapa jemaah sekalian sampai seperti itu? Karena amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah sebab salahul mujtama, ya, sebab apa? Baiknya satu masyarakat, satu negeri, satu daerah, dan istiqomahnya. Selamatnya daerah tersebut, masyarakat tersebut dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tersebar kemaksiatan dan dosa, perbuatan kemungkaran. Fa idza uhmilat hadhihi syairah, ya, kalau disia-siakan amar nahi mungkar, tarattaba ala dzalik fusyuwil munkarat, ya, akan tersebar kemungkaran. Wal mujaharah, ya, orang akan terang-terangan berbuat kemaksiatan dan dosa tersebut. Wa zuhuril khabath, ya, akan banyak kerusakan, akan banyak dosa yang dilakukan dan menyebar.
Dan ini menunjukkan tamakkuni ahlul munkari wa quwwatihim, yang menunjukkan teguhnya, kuatnya ahlul munkar, ya, orang-orang yang berbuat kemungkaran dan kekuatan mereka. Ini dampak negatif ya kalau ditinggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, kalau sudah demikian bisa jadi azab turun kena semua. Kalau tidak amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Anfal 25, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian dari satu fitnah, satu ujian, satu cobaan yang tidak menimpa khusus kepada orang-orang yang zalim saja. Maksudnya kena juga yang tidak berbuat. Ya, kena juga kepada orang-orang yang tidak berbuat kezaliman. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah ya, siksa Allah adalah amat keras. Nah, berkata Imam Al-Qurtubi, berkata ulama-ulama kami, fal fitnah idza umilat, ya, jadi fitnah itu ketika dikerjakan, ketika dilakukan. Ya, fitnah di sini tidak terkhusus kepada fitnah ucapan ya, maksudnya ketika sebuah kerusakan, sebuah dosa, sebuah kemaksiatan itu muncul dilakukan, halakal kul, maka semua akan binasa. Yaitu ketika zuhuril ma'asi, tampaknya kemaksiatan-kemaksiatan, wantisharil munkar, ya, tersebarnya kemungkaran, wa adam at-taghyir, dan tidak adanya perubahan, tidak adanya yang merubah maksudnya. Ya, ini bisa dilihat dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Berkata Imam Asy-Shinqiti, wa tahqiq fi ma'naha, ya, tentang masalah ini yang dimaksudkan dengan fitnah tersebut yang mencakup yang zalim maupun yang lainnya yang kena azab tadi, yaitu ketika manusia apabila melihat kemungkaran mereka tidak merubahnya, ammahumullahu bil azab. Allah akan umumkan ya, maksudnya Allah akan ratakan azab tersebut, solihihim wa talihihim, baik yang solih maupun yang tolih, baik yang solih maupun yang tidak solih kena. Kalau yang solih tidak amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, nanti di akhiratnya dibangkitkan sesuai dengan amalnya masing-masing. Ya, tapi di sini yang dimaksudkan adalah keadaan azab di dunia tersebut. Ya. Inilah yang ditafsirkan oleh segolongan dari para ulama, dan hadis-hadis yang sahih syahidah lidzalik, yang menyaksikan akan hal tersebut, ya, maksudnya menunjukkan akan hal tadi. Artinya apa? Kalau orang yang berbuat, ya, yang faham, yang solih, tidak mau memberikan nasihat kepada yang bermaksiat. Ini bisa dilihat dalam kitab Adwa'ul Bayan. Nah, ini ada kitab tafsir juga ya, Adwa'ul Bayan, termasuk tafsir kekinian sama sekalian, ya, karya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Adwa'ul Bayan. Ya. Masya Allah, kita cukupkan dulu ya sampai di sini sama sekalian, masih ada lanjutannya. Waktu terus berlalu, kita cukupkan. Mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan bermanfaat, dan semoga ilmu yang telah kita dapatkan dari pengajian-pengajian insya Allah mendapatkan faedah dan kita bisa mengamalkannya. Dimudahkan bagi Allah SWT, bagi kita untuk menyampaikan sebatas ilmu yang kita ketahui, minimalnya kepada orang-orang terdekat kita, minimalnya kepada keluarga kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada yang kurang jelas dari uraian tadi jemaah sekalian. Bisa difahami insyaallah. Mafhum insyaallah. Naam. Tafadhal. Melihat apa? Ya. Jadi kalau kita yang
masih belajar ilmu, merasa kita masih kurang ilmu, masih terus belajar, melihat kemungkaran bagaimana? Pertanyaan seperti itu ya. Jawabannya, kita berusaha untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dari apa yang telah kita ketahui. Kita ketahui perbuatan tersebut mungkar. Meskipun kita tidak tahu dalil rinciannya sama sekali, tapi tahu kita itu mungkar. Sekalian, kita bisa memberikan tahapan-tahapan nahi mungkar, maka lakukan. Yang pertama dengan tangan. Bisa dengan tangan, dengan lisan. Dengan lisan. Misalnya kita melihat orang yang meminum minuman keras misalnya. Orang yang berbuat judi misalnya. Kita tahu atau enggak bahwasanya judi dan minuman keras haram? Semua tahu, sama sekalian. Meskipun rincian dalil ayat hadisnya mungkin kita tidak hafal semua, tapi kita tahu itu haram. Jelas dalam agama ya. Kita bisa memberikan nasihat, wahai fulan, ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan engkau bisa meninggalkannya. Ini adalah perbuatan dosa besar. Ya, saya nasihatkan engkau bisa meninggalkan hal ini dan kau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sebatas itu sahabat sekalian. Sebatas itu yang bisa kita lakukan. Ya, kita secara tangan enggak punya kekuasaan kita, enggak punya kemungkinan bagi kita untuk merubah dengan tangan, lakukan dengan lisan. Kalau di rumah bisa dengan tangan. Ya, karena rumah itu, kepala rumah tangga adalah kita. Ya, kita adalah rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya, jadi kita kepala rumah tangga, bisa merubah dengan tangan. Tapi kalau dikhawatirkan dengan tangan, ya, kalau di luar rumah yang bisa membawa dampak yang lebih mudarat, maka dengan lisan. Jelas ya, sebenarnya. Tadi kan ada, kalau dia mampu dan aman atas dirinya. Jadi kalau nggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Dengan lisan masih nggak mampu, dengan hati. Dan itu selemah-lemahnya keimanan. Kalau sudah dengan hati, maka di sini kita jangan mencampuri atau bersama orang yang bermaksiat tadi. Karena kita yang akan luntur, kita yang akan katut bersama mereka. Kalau kita bercampur tapi nggak memberi nasihat. Jelas ya. Kalau kita sudah nggak bisa dengan hati, tinggalkan mereka. Bisa dengan lisan, alhamdulillah. Dan dalam nahi mungkar, dalam dakwah secara umum, kita tidak dituntut untuk berhasil dalam arti mereka mengikuti kita. Pokoknya kita nyampaikan saja. Kali ketemu lagi, lihat kemungkaran tersebut, sampaikan lagi. Lihat lagi, sampaikan lagi. Mungkin untuk kesekian kali dia sadar akan kemungkarannya. Itu yang Allah SWT perhatikan dari diri kita. Jadi kita tidak harus merubah hal tersebut kalau kita nggak mampu. Dia nggak mau menuruti, ya sudah, itu dosanya dia. Yang penting kita sudah memberikan arahan dan nasihat. Kalau demikian, maklum ya. Ya, jelas insya Allah. Nah, alhamdulillah kita cukupkan pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi ilmu yang kita pelajari dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل
انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل